すごい、本当に出てきた。でもあれって。パンティ。Halo guys, selamat datang di Withan Channel. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan like ya. Peringatan ya teman-teman, video ini mengandung spoiler. Oke guys, kali ini admin ingin membahas lanjutan anime Rakudei Kishi Vol 4 Chapter 5. Tapi sebelum mulai, disarankan teman-teman menonton dulu video pembahasan sebelumnya ya, agar lebih paham seluruh alur ceritanya. Dan untuk linknya, admin taruh di deskripsi ya. Terima kasih. Bagian 1. Setelah penyerangan Akatsuki ke Hagun berakhir, akhirnya berita tentang penyerangan itu pun telah menyebar ke seluruh negeri. Dan Komite Festival 7 Bintang dengan cepat mengambil tindakan penyelidikan untuk mencari siapa dalang yang bertanggung jawab terhadap penyerangan tersebut. Komite festival juga mempertimbangkan pencabutan sertifikat kepada para blazer yang terlibat dalam penyerangan tersebut. Dan karena semua orang menuntut kepada para pelaku untuk dikenakan hukuman yang berat, menyebabkan siswa dan orang yang terlibat seharusnya tidak akan berani untuk muncul karena tekanan tersebut di festival 7 bintang nantinya. Akan tetapi ternyata semuanya salah. Ketika ada seorang yang mengaku sebagai direktur Akademi Akatsuki muncul ke publik, semuanya berubah. Dan orang itu memperkenalkan diri sebagai Bakuga Tsukikage, yaitu Perdana Menteri Jepang. Orang yang memegang kekuasaan tertinggi di Jepang dan mengaku sebagai direktur Akademi Akatsuki. Namun, meskipun mendapat tekanan dari penyelidikan yang dilakukan terhadap tindakan dia tetap tidak meminta maaf dan menyesal atas kelakuannya tersebut. Dan dengan santainya memberi pernyataan seakan segala sesuatu yang melibatkan Akatsuki adalah hal yang baik. Tentang Akademi Akatsuki akan mendominasi Festival 7 Bintang dan akan mengakhiri pengaruh Federasi Kesatria dan Penyihir Internasional di Jepang. Dan akan mengembalikan kedaulatan atas pendidikan blazer di Jepang tanpa campur tangan federasi lagi. Dan karena pidatonya tersebut, polisi dan pemerintah tidak mengambil tindakan apapun sama sekali. Dan serangan Akatsuki ke Hagun pun dianggap seakan-akan tidak pernah terjadi, seakan semuanya adalah hal yang palsu. Dikarenakan pemerintah dengan mudah bisa meyakinkan publik seakan kejahatan adalah kebaikan. Dikarenakan campur tangan Perdana Menteri yang merupakan pimpinan tertinggi pemerintahan negara Jepang. Dan akibatnya hal itu tentu saja membuat seluruh akademi, termasuk komite festival sangat marah. Dan mereka berencana memblokir keikutsertaan Akatsuki di festival nantinya. Akan tetapi, semuanya sia-sia karena mereka mendapatkan perintah dari Federasi Kesatria dan Penyihir Internasional untuk tidak melakukan tindakan itu dan membiarkan keikutsertaan Akatsuki sebagai akademi ke-8 di Festival 7 Bintang nantinya. Karena Federasi Kesatria dan Penyihir tidak mentolerir pendidikan blazer di Jepang direbut dari mereka. Oleh karena itu, Federasi ingin mengakhiri Akademi Akatsuki di Festival 7 Bintang dan membuktikan kalau sistem pendidikan federasi lebih unggul dari Akatsuki. Oleh karena itu, Akademi Akatsuki pun secara resmi bisa ikut serta di Festival 7 Bintang nantinya. Dan juga ternyata benar adanya kata Raisen Higara kalau negara Jepang sendiri adalah musuh karena berafiliasi ke Akatsuki untuk menghancurkan federasi. Selanjutnya bagian 2. Di sisi lain, Iki dan Shizuku sedang menghadap ke ruangan Direktur Hagun, yaitu Kurono Shinguji. Kurono meminta maaf kepada Iki dan Shizuku atas insiden penyerangan Akatsuki ke Hagun dan
juga atas ketidakberdayaannya dalam membantu penyelesaian masalah setelah penyerangan tersebut. Dan Ikki dan Shizuku pun memaafkannya. Lalu, Shizuku menanyakan kepada Kurono kalau dia tidak menyangka bahwa negara Jepang menjadi dalang penyerangan tersebut. Dan Kurono pun menjelaskan bahwa ini semua sudah seperti bom waktu sejak Perang Dunia Kedua, dan masuknya Jepang ke dalam federasi bukanlah keputusan yang bulat, dikarenakan keletihan negara pasca perang membuat Perdana Menteri pada saat itu bergabung dengan negara-negara federasi untuk menghilangkan imperialisme di Jepang. Tapi, tindakan itu juga menyebabkan Jepang kehilangan posisinya sebagai salah satu kekuatan dunia yang independen. Dan hal itu pula yang menyebabkan adanya konflik internal di negara. Dan terlepas dari itu, Perdana Menteri pada saat itu masih bersikeras untuk tetap menjalin kerjasama internasional dengan federasi. Perselisihan itu pun masih ada sampai sekarang, karena masih banyak orang yang percaya kalau Jepang masih memiliki kekuatan sebagai salah satu negara adidaya, seperti halnya Amerika dan Rusia, tanpa perlu bergabung dengan federasi. Dan juga, perpecahan bukan hanya ada di pemerintahan saja, melainkan di cabang federasi Jepang dan fraksi anti-federasi juga. Dan menurut Kurono, itulah yang terjadi jika memaksa semua orang untuk mengikuti opsi kerjasama internasional tersebut. Dan singkatnya, itu rencana Perdana Menteri Tsukikage adalah menggunakan Festival 7 Bintang untuk menyangkal metode pelatihan federasi dan memamerkan kekuatan siswa negara Jepang sendiri, dan mengambil alih hak pendidikan Blazer dari federasi. Karena Festival 7 Bintang merupakan panggung federasi untuk memamerkan hasil pelatihan mereka. Dan lalu, setelah itu pun Kurono menanyakan kepada Ikki, apakah dia tetap ingin berpartisipasi di festival nantinya. Karena festival nanti berbeda dengan festival tahun lalu. Dikarenakan festival sekarang diikuti Akademi Akatsuki, yang memiliki murid yang merupakan anggota teroris internasional, yaitu Rebellion. Dan tentu saja, Ikki tetap ingin ikut serta, karena dia penasaran dengan seseorang di festival nantinya, yaitu Amane Shinomiya, yang menurutnya sangat misterius dari peserta yang lain dan sangat menarik perhatian bagi Ikki. Dan Kurono juga menyampaikan kalau Alice, Hagure bersaudara, dan Totokubara mundur dari perwakilan Hagun untuk festival nantinya, dan menawarkan Shizuku untuk menjadi salah satu penggantinya. Karena Kurono yakin dengan kekuatan Shizuku, karena dia merupakan satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan anggota Akatsuki sebelumnya. Dan Shizuku pun tentu saja menerimanya. Dan juga Kurono menyampaikan kepada Ikki pesan dari Stella kalau dia akan pergi selama 1 minggu dan tidak akan kembali ke asrama sampai Festival 7 Bintang nantinya dimulai. Selanjutnya bagian terakhir, yaitu bagian 3. Di sisi lain, ketika Ikki dan Shizuku sedang bertemu Kurono, Stella sedang berada di sebuah tempat gym di kota metropolitan Tokyo dan sedang menunggu seseorang. Ternyata, Stella sedang menunggu nenek Saikyo dan memintanya untuk melatih dirinya dikarenakan dia merasa buruk dan sangat lemah karena telah kalah dari Touka dan Ouma Kurogane sebelumnya. Akan tetapi, nenek tidak ingin mengajarinya. Lalu akhirnya Stella pun mengeluarkan auranya yang berapi-api dan bersiap untuk menyerang nenek. Karena bagi Stella, jika dia tidak bisa meminta dengan baik-baik, dia akan memaksa nenek Saikyo untuk mengajarinya
bahkan bila harus bertarung dengannya. Walau Stella tahu dia tidak akan bisa mengalahkan Nene. Akan tetapi, demi bisa bertambah kuat dan bertemu Iki di final, dia pun terpaksa harus melakukan ini. Akhirnya, karena Nene merasa kasihan dengan Stella yang terlihat stres dan putus asa, dia pun menerimanya. Karena Nene sadar betul dengan potensi yang dimiliki Stella. Karena menurut Nene, dia suatu saat bisa menjadi lebih kuat daripada Auma Kurogane ketika dia lulus nantinya. Akan tetapi, walaupun Nene menerimanya, dia tidak bisa mengajari apapun kepada Stella, karena dia akan ada acara minggu depan yang akan dia hadiri. Jadi, dia akan melatih Stella dengan cara sparring bersamanya. Dan Stella pun menyetujuinya. Dan singkat cerita, hari terus berganti. Dan tiba hari di mana tinggal 2 hari lagi sebelum Festival 7 Bintang dimulai. Dan ini adalah saat di mana jadwal pertandingan diumumkan. Dan terdapat 32 peserta termasuk Iki. Dan ketika Iki sedang melihat papan pengumuman calon lawannya, dia tersenyum dan kaget antara percaya diri atau tidak. Dikarenakan dia tahu kalau lawan pertamanya di antara 31 orang adalah orang yang memenangkan Festival 7 Bintang tahun sebelumnya dari Akademi Bukyoku tahun ketiga, yakni tidak lain ia adalah Raja 7 Bintang Yudai Moroboshi. Oke, sampai di sini dulu untuk kelanjutan anime Rakudei Kishi volume 4 chapter 5-nya ya guys. See you next video.